Dan bisa untuk mengetahui perkembangan dari posko aduan lapor Mas Wapres ini sudah bergabung bersama kami Prita Laura, juru bicara Presidential Communication Officer atau PCO. Selamat pagi Mbak Prita. Halo, Selamat pagi. Arista dan juga Togi, pemirsa Ainyo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Mbak Prita, ini boleh dong menceritakan bagaimana perkembangan posko lapor Mas Wapres hingga saat ini? Apakah masih banyak warga yang berdatangan ke kantor Wapres atau mungkin bagaimana nih perkembangan? Bisa diceritakan Mbak Prita? Ya, antusiasme warga masih tinggi untuk melapor di kanal lapor Mas Wapres dan dibatasi memang untuk kehadiran ini 50 pelapor per hari. Sistemnya sudah diperbaiki terus begitu ya, terus didevelop, terus dikembangkan. Saat ini masyarakat yang ingin datang dapat mengakses registrasi online dan kemudian mengetahui dapat datang jam berapa pada hari apa. Jadi tidak perlu lagi mengantri panjang-panjang seperti yang sebelumnya. Terkait juga dengan pemberian bantuan kemasyarakatan yang kemarin dilakukan oleh Mas Wapres, ada 20 orang yang mendapatkan bantuan kemasyarakatan. Jadi memang kita bisa memilah begitu ya, laporan-laporan yang masuk ini ada laporan-laporan yang berkaitan dengan pelayanan publik pemerintah. Jika terkait dengan pelayanan publik pemerintah, maka kemudian akan diteruskan kepada kementerian lembaga untuk ditindaklanjuti. Namun jika berkaitan misalnya dengan masalah-masalah pribadi, tentunya itu tidak dapat ditindaklanjuti. Namun Mas Wapres memiliki sebuah pertimbangan tersendiri yang tentunya melalui proses verifikasi yang sedemikian rupa untuk memberikan bantuan terhadap pihak-pihak tertentu, termasuk juga tadi seperti disampaikan juga oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada masyarakat yang tidak bisa bekerja atau kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala ada biaya-biaya administrasi sekolah yang belum dilengkapi, yang maksud saya yang belum dilunasi. Jadi hal-hal tersebut ada bantuan kemasyarakatan yang diberikan oleh Mas Wapres. Oke, Mbak Prita, ini terkait mungkin yang sudah masuk nih ya laporan-laporan ke Mas Wapres ini. Apakah pernah ada aduan yang mungkin yang iseng atau yang lucu mungkin terkait rumah tangga mungkin dia pengen mencurahkan ini ya masalahnya mungkin. Ada nggak sih kayak gitu, Mbak? Ya, bermacam ya, macam-macam. Ada yang memang menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik, ada yang menyampaikan masalah rumah tangganya, ada yang menawarkan sesuatu, ada juga yang membuat konten begitu ya untuk menjadi mungkin menarik perhatian. Jadi memang banyak, tapi ya semua ini adalah sebuah proses pembelajaran buat masyarakat ya, bahwa ada laporan-laporan yang bisa ditindaklanjuti dan juga ada yang tidak. Baik, berbicara laporan-laporan yang ditindaklanjuti sama Mas Wapres, Mbak Prita, ini yang untuk peninjauan dan menangani langsung itu mekanismenya seperti apa? Ataupun dari Mas Wapresnya sendiri yang berinisiatif nih langsung meninjau ke lokasi mungkin atau ke lembaga terkait untuk menyelesaikan laporan tersebut? Jadi tentunya Mas Wapres ini adalah seorang wakil presiden dengan jajaran yang juga penuh banyak di kementerian lembaga serta juga di daerah. Contohnya misalnya tadi apa yang tadi ditampilkan seorang ibu dari Surabaya yang melakukan pengecekan kondisi ibu tersebut adalah kepolisian setempat. Akhirnya kemudian kemarin ibu tersebut datang ke Istana Wakil Presiden didampingi oleh Kapolres setempat. Jadi jajaran pemerintah ikut membantu melakukan klarifikasi, verifikasi dari apa yang disampaikan. Karena memang banyak juga yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan, termasuk juga tidak memiliki kelengkapan dokumen. Contoh misalnya banyak masalah pertanahan, bahwa saya sudah menjual tanah ke sini tapi belum dibayar, dan kemudian tanah saya dirampas tapi tidak ada bukti-bukti tertulisnya. Nah ini tentunya hal-hal yang tidak mungkin ditindaklanjuti. Jadi memang kalau kategorinya yang terkait dengan pelayanan publik, dan juga laporan-laporannya ada tiga kategori penanganan. Jadi di sini Arista dan Togi. Yang pertama adalah ini laporan-laporan yang langsung ditindaklanjuti, diserahkan kepada kementerian lembaga agar ditindaklanjuti. Dan kemudian yang kedua ini dimonitoring. Kenapa dimonitoring? Karena biasanya ada juga masyarakat melaporkan kasusnya atau aduannya kepada beberapa kanal sekaligus. Jadi yang sudah berjalan saat ini tidak dilakukan. Jadi ini masuk ke dalam kategori monitoring.
Namun ada juga yang hanya masuk ke dalam arsip, tidak bisa ditindaklanjuti. Contohnya tadi, masalah-masalah yang terkait dengan pribadi, atau kemudian masalah-masalah yang tidak ada bukti-buktinya, bukti dokumennya tidak ada. Nah itu yang kami ingin informasikan kepada masyarakat di sini. Jika ingin melaporkan, lengkapi dokumennya terlebih dahulu. Dan lagi, bahwa datang ke kantor Istana Wapres bukan satu-satunya cara untuk mengadu. Ada banyak kanal lain yang bisa menyampaikan aduan. Yang terintegrasi adalah lapor.go.id. Jadi website lapor.go.id atau kita kenal dengan aplikasi Lapor, ini bisa Bapak Ibu akses dimanapun Bapak Ibu berada. Bisa akses di sana dan sudah ada sistemnya berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan dari Kemenpan RB, bahwa dalam jangka waktu 14 hari kerja untuk kasus-kasus ringan sudah ada tindak lanjutnya. Jika perlu untuk kasus-kasus yang lebih berat akan membutuhkan waktu lebih lama. Oke, so basically ada aplikasi bisa membantu langsung mereka ini ya, tidak harus langsung ke Jakarta. Kalau tadi sempat ada bilang ada yang dari jauh-jauh dari Papua, tahu-tahu mereka tidak lengkapi dengan berkas, itu sayang sekali, wasting their time juga ya. Nah, seberapa sih antusiasnya nih warga melihat atau enggak bisa membantu terkait dengan lapor Mas Wapres ini? Seberapa antusiasnya warga Indonesia ini? Kita bersyukur dalam artian masyarakat ini lebih responsif, mengetahui bahwa ada sebuah kanal pemerintah yang bisa membantu meringankan beban masyarakat, yang bisa membantu, bisa mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Karena begini, kita memiliki aplikasi Lapor yang sudah ada sebenarnya dari zaman pemerintah sebelumnya. Namun sebenarnya masyarakat yang melapor di sana juga jumlahnya masih tidak. Dan dengan hadirnya lapor Mas Wapres ini, ada sebuah kesadaran yang meningkat dari masyarakat bahwa, oh bisa ya melaporkan hal-hal kepada kanal pemerintah. Ini satu bentuk pelayanan publik yang memang kita ingin terus tingkatkan. Jadi saat ini sedang terus dilakukan pengembangan dari sisi lapor Mas Wapres sendiri, terus dilakukan pengembangan bagaimana pelaksanaan yang lebih mudah dan juga lebih responsif kepada masyarakat. Dan satu lagi untuk kanal besarnya yaitu kanal lapor sendiri, lapor.go.id sudah dilakukan rencana pengembangan sampai dengan 5 tahun ke depan agar menghasilkan laporan pelayanan publik yang lebih cepat dan juga lebih responsif dan mudah kepada masyarakat. Jadi memang ini akan berdampak dua sesuai dengan harapan. Adalah masyarakat mengetahui bahwa bisa melaporkan kepada pemerintah, dan yang kedua ini sekaligus juga membangunkan begitu ya seluruh jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah bahwa mari kita sama-sama melayani publik lewat keluhan-keluhan ini, dan keluhan-keluhan ini pun juga menjadi satu masukan bagi pemerintah bagaimana kebijakan pemerintah atau pelayanan publik yang ternyata masih bisa menimbulkan masalah, perbaikan apa yang perlu dilakukan. Jadi sejauh ini responsivitas tinggi dan kami sangat apresiasi menjadi satu masukan bagi pemerintah dan menjadi satu pemicu juga untuk memperbaiki terus berbagai kanal-kanal laporan masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prita Laura atas waktunya, insight-nya juga. Semoga aplikasi ini pun juga bisa membantu ini ya. Masyarakat untuk melapor apapun langsung itu. Straight to the point, masalahnya apa dan langsung ke Mas Wapresnya. Baik, terima kasih banyak Terima Mbak kasih. Prita. Have a great day. Bye-bye.